Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustaz semuanya yang soleh dan solehah. Bertemu kembali dengan Ustaz Riyadi dengan pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sudah mandi? Sudah makan? Tentunya sudah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi kisah keteladanan Rasulullah SAW dan kisah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Mohon sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan. Kita membaca doa, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita selalu diberikan pemahaman dan ingatan yang kuat. Amin. Nah, baik, kita masuk ke materi, yaitu kisah keteladanan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul yang ditandai dengan turunnya malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menurut sebagian para ulama, setelah itu turun pula surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7, yang mana agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Dalam dakwah ini ada 3 fase. Nah, dan di buku lain ada mengatakan 2 fase. Dalam 3 fase ini dijelaskan ada dakwah pertama secara diam-diam. Nah, dalam tahap ini Rasulullah mengajarkan kepada keluarga yang tinggal serumah dan para sahabat yang terdekat agar meninggalkan kepercayaan menyembah berhala, agar beribadah kepada Allah. Nah, jadi meninggalkan kepercayaan menyembah berhala agar menyembah kepada Allah. Pada dakwah ini yang masuk Islam pertama yaitu istri beliau, yaitu Siti Khadijah, sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan budaknya merdeka yaitu Zaid bin Harisah. Adapun di kalangan sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, melalui perantara Sayyidina Abu Bakar, maka turut pula Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ikut pula Arqam bin Abu Al-Arqam, dan juga Bilal bin Rabah. Dan juga beberapa penduduk lainnya seperti Fatimah bin Khattab bersama suaminya. Nah, mereka pertama inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang mula-mula masuk Islam. Nah, adapun pada tahap kedua yaitu dakwah semi terbuka. Artinya itu antara terbuka dan sembunyi-sembunyi, yang mana sasaran utamanya yaitu seruan kepada Bani Hashim. Nah, seruan kepada Bani Hashim. Dan tahap ketiga itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan.
ketika dakwah Rasulullah makin meluas, pasti jumlah pengikutnya pun bertambah banyak. Dan tentunya pasti ada faktor penyebab penolakan dari kaum kafir Quraisy. Nah, itu pastilah. Nah, diantaranya yaitu karena persaingan, pengaruh, dan kekuasaan. Bahasa kita itu gengsi mungkin. Nah, adapun ajaran tentang persamaan derajat. Nah, faktor lain yaitu ajaran tentang persamaan derajat. Dan ada juga yaitu ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Dan juga taklid kepada nenek moyang. Dan alasan yang terakhir yaitu alasan ekonomi, yaitu larangan menyembah, membuat serta memperjualbelikan patung. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang dakwah Rasulullah SAW, yang mana ada 3 fase dakwah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua semi terbuka antara, dan yang ketiga yaitu secara terang-terangan. Namun di buku lain ada yang menyebutkan cuma 2 saja, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, sekarang kita masuk ke kisah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab. Nah, lahir 13 Rajab tahun 599 Masehi. Nah, beliau ini merupakan sepupu Rasulullah. Kenapa jadi sepupu Rasulullah? Karena Abu Thalib, paman Rasulullah, adalah ayah Sayyidina Ali. Makanya bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ibunya bernama Fatimah bin Asad. Ibunya bernama Fatimah bin Asad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini termasuk as-sabiqunal awalun, seperti yang Ustaz ceritakan di atas tadi, yang mana beliau termasuk dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi di kalangan keluarga. Nah, sejak kecil Sayyidina Ali pemikirannya kritis dan juga sangat cerdas, brilian, pintar, sidin. Sayyidina Ali menempati posisi yang istimewa di antara sahabat. Kenapa? Kenapa? Karena kedekatan Sayyidina Ali bertambah dengan Rasulullah ketika beliau dinikahkan dengan anak Rasulullah yang bernama siapa? Yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, Sayyidina Ali ini adalah khalifah keempat dan beliau sangat pemberani. Nah, demikianlah cerita singkat dari kisah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Salah dan khilaf Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.